Shalom, selamat pagi Sobat STTI yang terkasih. Saya menyapa Sobat STTI yang ada di rumah. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan telah menjaga kami di sepanjang malam kami, dan pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, renungan kita pada pagi hari ini adalah berjudul tentang Immanuel. Dari Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Ya, bagian ini termasuk dalam perikop kelahiran Yesus Kristus. Saya akan membacakannya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, karena ini sudah bulan November dan bulan depan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan Natal. Dan perikop ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, di mana yang akan kita rayakan, akan kita peringati bulan depan, yaitu dalam hal Natal. Nah, kalau misalnya kita mengenal tentang nama Yesus, adalah penasihat yang ajaib, dia adalah guru, dia adalah imam besar agung. Sebenarnya ada salah satu nama atau sebutan dia yang sebenarnya kita tahu, tetapi jarang juga kita meresapinya, yaitu salah satunya adalah Allah menyertai kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai kita. Kalau di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria saat itu sedang menghadapi masa-masa yang sulit, karena pada saat itu konteksnya orang Ibrani ada 3 tahapan sebelum mereka menikah. Yang pertama itu adalah mereka akan ditunangkan. Mereka akan ditunangkan, dijodohkan, bahkan sebelum mereka mengenal satu dengan yang lain, mereka biasanya kedua belah keluarga akan menjodohkan anaknya. Lalu itu tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, setelah sudah waktunya mereka akan ditunangkan, dan biasanya itu sekitar 1 tahun. Lalu tahap yang ketiga, mereka baru menikah. Nah, di tahap yang kedua ini, di tahap inilah Yusuf dan Maria, mereka sudah bisa dikatakan suami istri, tetapi belum bisa melakukan hal seperti suami istri pada umumnya, seperti tinggal bersama. Tetapi statusnya bisa dikatakan Maria adalah istri Yusuf. Tetapi pada saat itu mereka terkejut karena ternyata Maria yang tidak pernah bergaul dengan laki-laki, ternyata dia mengandung, dan Yusuf bukan tipe laki-laki yang akan mempermalukan Maria di depan umum. Akhirnya dia berniat untuk menceraikan dia diam-diam. Tetapi di situ malaikat berkata bahwa kamu jangan menceraikan dia, karena sesungguhnya bayi yang dia kandung adalah dari Roh Kudus, dan dia akan lahir, sebutannya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di sini Allah menunjukkan bahwa dia menyertai Yusuf, dia menyertai Maria, karena bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Begitu Tuhan Yesus lahir, masalahnya tidak selesai. Dia juga harus diburu oleh pemerintah saat itu, di mana semua bayi yang sekitar angkatan dengan Yesus harus dibunuh, karena itu mengancam keberlangsungan raja pada masa itu. Nah, tetapi akhirnya Yusuf dan Maria juga datang dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya Yesus bisa tumbuh, dia bisa besar, dan dia melayani bersama-sama kita kurang lebih 33 tahun, dan akhirnya melakukan apa yang dikatakan Allah bagi dia, yaitu mati di kayu salib dan menebus hidup kita. Kalau kita melihat pada akhir dari kitab Matius ini, yaitu Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi salah satu keunikan dari kitab Matius ini adalah di mana kitab ini dibuka dengan janji bahwa Allah menyertai,
dan ditutup dengan janji bahwa Yesus menyertai. Menyertai sampai kapan? Menyertai sampai akhir zaman. Setelah Tuhan Yesus melakukan tugasnya di dunia ini, dia naik ke surga, lalu dilanjutkan dengan perjuangan rasul-rasul dan murid-muridnya. Di situ kekristenan tidak berjalan mulus. Kita bisa melihat bagaimana Polikarpus, Tertullianus, Justinus Martir, dan kawan-kawan menghadapi berbagai macam pencobaan dari luar sana. Bagaimana kekristenan itu difitnah. Kalau saat itu mereka melakukan perjamuan kudus, inilah dagingku, inilah darahku, dan di situ kekristenan difitnah, dikatakan bahwa oh berarti orang Kristen itu kanibal ya, dia memakan sesamanya daging dan darahnya. Terus ada juga dikatakan bahwa oh ternyata Allahnya Kristen itu ada 3 ya, karena di situ Tertullianus dan kawan-kawan mulai memperkenalkan konsep Trinitas. Di awal-awal bagaimana penderitaan atau bagaimana perjuangan kekristenan melawan kekafiran saat itu berat. Tetapi pada akhirnya hal yang menarik ketika saya belajar tentang sejarah gereja dan sejarah doktrin, di awal abad pertama sampai ketiga kekristenan begitu banyak menghadapi masalah, tetapi hal itu adalah untuk menguji iman. Bagaimana semakin ditekan, justru kekristenan semakin berkembang. Di situ kita melihat bahwa Allah masih menyertai. Tidak sampai pada saat Yesus melayani di dunia ini, tetapi begitu dia bangkit, dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Di bagaimana ketika mereka menghadapi berbagai macam rintangan, Roh Kudus ada untuk menghibur, Roh Kudus ada untuk mengajar kebenaran, Roh Kudus ada untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang percaya. Dan tidak hanya sampai itu, bagaimana dengan aplikasinya kita pada saat ini? Banyak sekali selama saya studi di STTII, ada banyak dosen dan teman-teman seperjuangan yang memberikan banyak kesaksian bagaimana mereka yang awalnya datang ke STTII, awalnya ada yang cerita, oh saya dulu datang ke STTII dengan iman, tidak membawa uang sepeser pun. Bagaimana mereka harus akhirnya ada satu titik di mana mereka harus terpaksa puasa karena tidak ada uang, atau bagaimana mereka harus berjuang jalan kaki karena tidak ada uang untuk pelayanan. Dan juga hal-hal yang lainnya, ada yang mereka bukan berasal dari keluarga yang Kristen, tetapi karena imannya kepada Tuhan dalam tanda kutip disingkirkan atau dikucilkan dari keluarga. Tetapi pada akhirnya keluarganya yang mengucilkan justru percaya kepada Kristus. Itu kenapa? Karena Allah menyertai. Jadi ada banyak sekali kesaksian yang secara pribadi menginspirasi dan menguatkan saya. Jadi saya ingin mengajak para sobat STTI, jika selama ini Tuhan menyertai, pasti Tuhan akan menyertai pada masa-masa yang selanjutnya. Bagaimana dengan kondisi gereja saat ini COVID? Kita tahu bersama bahwa gereja tidak bisa datang sepenuhnya, harus dibatasi. Yang mungkin sebelumnya kapasitas bisa sampai 100, tetapi harus dibatasi mungkin 30-50%. Kita tahu bahwa biasanya akan ada baptisan, bisa langsung, tetapi harus dipending. Ada beberapa gereja yang tidak bisa, sebenarnya ada jiwa yang ingin dibaptis, tetapi karena protokol kesehatan harus ditunda. Ada banyak kegiatan kita yang tertunda karena harus memenuhi protokol kesehatan tentunya. Dan hal itu tidak bisa mengurangi semangat kita dalam beribadah, hingga akhirnya anak-anak Tuhan harus putar otak, harus gimana ya supaya kita tetap bisa beribadah. Akhirnya adalah multimedia dan juga yang bisa kita nikmati saat ini. Awalnya ibadah pagi hanya bisa dinikmati oleh sesama orang STTI, tetapi saat ini kita bisa melihat ibadah dari rumah kita masing-masing. Jadi sebenarnya dampak dari COVID-19 ini tidak semuanya negatif. Ada hal baik yang bisa kita rasakan, dan itu juga kenapa? Karena Allah menyertai kita. Jadi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat ke belakang. Bagaimana Allah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Allah menyertai Yusuf dan Maria membesarkan dia. Bagaimana Allah menyertai para bapak-bapak gereja di abad ke-1 dan ke-3. Bagaimana Tuhan menyertai kita dari awal kita lahir atau dari awal kita percaya kepada Dia sampai detik ini Tuhan menyertai kita. Sampai yang dibilang Matius pasal yang ke-28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa.
Kalau ditanya sampai kapan Allah menyertai kita, sampai pada akhir zaman. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang saudara-saudari hadapi saat ini, percayalah bahwa Allah telah, sedang, dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.